ngeliat deh video Hanadi Halawani sepekan sebelum kejadian, gak tau deh sepekan persis atau enggak, pokoknya around 7 hari sebelum kejadian itu didorong, lihat kan lo, kayak gitu. Itu yang terjadi di sana itu daily ya, itu sebelum 7 Oktober. Kayak apa nggak muak jadi orang muak Palestina digitu-gituin terus, kayak ada aja gitu ceritanya. Lo gimana kayak mana masjid lo dipakai buat Talmud orang, kayak gitu kan, dinistakan itu namanya. Kayak lu bayangin Ka'bah dipakai Talmud orang, dipakai nari-nari, apa lo nggak kesel? Iya kan kayak gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seseorang yang sangat soleha dan luar biasa. Amin. Amin ya Allah, berada di depanku saat ini. Bincang isu kali ini agak sedikit berbeda. Kenapa berbeda? Karena pertama set kita baru, studio kita baru. Aku ditemani oleh seorang teman yang luar biasa, keren banget track recordnya dalam perjuangan untuk edukasi isu kepalestinaan. Bener gak Bu? Ambu! Please. Dian Khairunisa. Hi guys. She's my bestie, one of my bestie. Kita kenal udah lama banget dari tingkat 1 SMP, tingkat 1 kuliah. Astagfirullah. Tingkat 1 kuliah di Vkom Unpad. Cuman beda jurusan, aku jurnalistik, Ambu Humas, PR, Public Relations. She's one of my smartest friend. Amin. Pinter banget, cerdas banget, dan terbukti pada perjalanannya. Perjalanan hidupnya yang membawanya pada perjuangan untuk pembebasan Palestina. Masya Allah, Ambu. Ambu sehat? Ambu sehat. Aku panggil Ambu karena biar asik aja ya, Ambu. Karena anaknya manggil Ambu. Karena because she's my Ambu. Ambu sehat? Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa, Bu? Ya, so sibuk aja sih Nat gitu ya. Alright. How are you, girl? Alhamdulillah. Great. How you do doing? you do? I'm alright. Oh, really? Yeah, really. Nanti kita diprotes ketawa lagi. Kita. Lo. Gue. Lagi sibuk apa, Bu? Sibuk menjalani hidup, sibuk memproduksi CO2. Yang bener. Sibukan sekarang menjadi ibu. Masya Nemenin Allah. Kai sehari-hari sambil konten tentang Palestina. Palestina di Smart 171. Satu tujuan. 171 terserah deh mau nyebutnya gimana. Kalau yang bikin sih bilangnya Smart 1 tujuan ya. Yang bikin ya. Yang bikin siapa? Siapa ya? udah diundang ke podcast cuman belum tayang. Smart 1 tujuan, Smart 171, Smart 171. Iya, atur. Apa sih Smart 171, Bu? Bukannya udah diundang ya? Udah, tapi belum tayang nih. Jadi gue bingung nih yang mana yang duluan ditayangin. Smart 171 itu lembaga yang filantropi yang fokusnya menyasar anak-anak muda, mengedukasi tentang Palestina. Dan Ambu di Smart sebagai anak media. Adalah kepala tim media. Director of media. Media department. Masya Allah. She's that cool. Tapi suka sok-sokan merendah, males banget. Merendah buat meroket, males gue. Because you are. Hanya bisa bilang amin, guys. Berarti lo sangat mengikuti ya? Iya, mengikuti banget isu. Dari sebelum 7 Oktober ini ya saya sudah hafal banget. Hafal, luar kepala. Bukan, emang ngikutin. Kan ada orang-orang yang maksudnya ya sangat manusiawi ketika orang-orang baru ngikutin setelah tanggal 7 Oktober. Ya, karena emang lagi hype banget. Tapi kalau aku ya dari sebelumnya karena tuntutan pekerjaan. Tapi aku tuh jadi apa ya? Jadi tahu gitu emang gak sekali ini doang kok Israel berbuat keji gitu. Di hari-hari biasa pun hampir setiap pekan, pokoknya ini gak hampir, kalau setiap pekan insya Allah pasti ada yang entah itu ditangkap, ditawan, atau dibunuh,
ada aja pokoknya kisah-kisah. Entah itu masuk masjid di apa-apain, Iya benar. dipukul, diapain, digangguin, pasti ada. Kalau di tepi barat itu ujiannya orang tepi barat dan Gaza beda ya. Apa tuh bedanya? Ya kalau tepi barat kan berhadapan langsung, bersinggungan langsung dengan pemukim ilegalnya. Oke. Pemukim ilegal tuh orang-orang yang dari luar, yang para Zionis ini masuk. Jadi malas nyebut sebagai warga negara Israel kan malas ya. Males Jadi kita banget. sebut saja pemukim ilegal. ilegal. Terus kenyang. Terus berhadapan juga dengan tentara Israel kan. Kalau orang Gaza kan mereka diblokade. Iya. Jadi bersinggungan dengan pemukim enggak, berhadapan dengan tentara enggak. Tapi ya itu jadi diserangnya kalau Gaza dibom dari udara, kalau tepi barat ya berhadapan langsung. Ya. Lo lagi naik mobil aja tiba-tiba bisa ditembak. Alasannya ya mengada-ngada. Ngada-ngada. Iya, Seperti dibilang, kayak misalnya nih, lo lagi di checkpoint, habis itu lo dibilang orang ini mendekati saya membawa pisau. Padahal Kayak nggak ada nggak tuh nggak pisau. ditemukan pisau kayak gitu-gitu. Kayak ibu-ibu yang punya anak, ada tuh yang dibunuh kan, janda yang punya anak banyak dibunuh ya kayak gitu-gitulah. Pokoknya alasannya mengada-ngada banget dari dulu. Oke, berarti lo mengikuti informasi seputar Palestina, isu penjajahan Israel terhadap Palestina ini sudah lama dong. Sudah. Kita ke situ dulu nih untuk supaya teman-teman tuh tahu dan paham lo siapa, kenapa lo kredibel untuk membicarakan hal ini, because you are that cool. Firstly, secondly because you are that cool. Thirdly, karena lo sudah sangat lama concern di isu ini. Iya karena ngikutin ya. Awalnya kayak gimana? Awalnya persinggungan lo dengan isu edukasi soal Palestina ini? Awalnya saya sama seperti teman-teman pada umumnya. Iya. Awalnya sih fatal ekonomi. Lo dekat ya. Lo penjual bakso boraks. Bercanda mulu. Awalnya itu 2016 ya. Oke. Itu harusnya ada lo enggak ya? Gini deh. Gue seperti mungkin anak muda atau mayoritas orang pada umumnya, orang Indonesia pada umumnya, tahu gitu Palestina itu kasihan. Sekedar tahu itu dulu sebelum kuliah kali ya. Sebelum kuliah tuh tahu Palestina itu kasihan, tahu Palestina itu suka dibunuh-bunuhin dan segala macam. Itu kan dengar dari berita yang sebenarnya sangat-sangat minim. Iya. Nggak seperti hari ini. Dulu tuh sangat-sangat minim. Jadi sekedar tahu itu doang. Tapi gue untuk mengetahui lebih dalam, keinginan gue lebih dalam tuh nggak ada. Nggak ada. Terus nggak punya keinginan untuk bukan nggak punya keinginan, tidak punya ilmu bahwa ternyata kewajiban kita tuh untuk memerdekakan Palestina, untuk tahu segala macam informasi soal itu dan segala macam tuh gue nggak pernah tahu itu sampai akhirnya di perkuliahan kenal dakwah lah, kenal LDF lah, segala macam, kenal sama Ibu Baimun Herawati gitu ya. Jadi kenal begitu baru tahu oh ternyata tuh urgensinya tuh seluas itu, sangat dan perintah untuk memerdekakan Palestina tuh ternyata urgensinya tuh sebesar itu gitu. Iya, bagian dan itu dari akidah. bagian dari akidah, part of our akidah gitu. Dan gue nggak tahu itu sebelumnya sebelum kuliah. Jadi nggak ada tuh keinginan untuk mencari tahu. Sekedar tahu aja oh ya ada bumi Palestina, ada segala mereka kesulitan, sedih dan segala macam. That's it. Taunya sedih doang. Iya sedih doang. Sedih aja gitu. Sedih udah sedih gitu. Terus kalau ada ajakan himbauan untuk donasi ya gue donasi bisa gue kayak gitu. Udah segitu. Tapi abis itu kalau udah selesai agresinya lupa. Udah selesai lupa. Sama. Selesai lupa ya, life's gone, udah that's it. Kayak bencana alam aja gitu loh. Iya. Ngerti enggak? Ketika rame Gitu insidental, ketika rame ada inilah segala macam. Oh ya udah, gue nyumbang udah pada saat itu. Kan bencana selesai, bencana selesai. Selesai juga lah gue untuk menyumbangnya gitu kan. Untuk peduli dan aware terhadap isu itu. Udah sampai situ doang. Udah bener-bener cuma sampai gue kuliah baru paham, baru mengerti, mempelajari lebih lanjut, mengetahui lebih lanjut, lebih belajar lagi. Ya dari situ baru gue paham. Oh ternyata urgensinya tuh sebesar ini. Gitu. Apa ternyata urgensinya tuh? Apa tuh Bu? Lo dulu cerita lo kayak gimana? Kurang lebih sama. Emang nggak tahu apa-apa tentang Palestina, taunya sedih doang. Jadi tahu sedih doang. Nggak catch up sama isu itu. Terus baru tahu oh ternyata emang itu tuh wajib buat kita sebagai muslim ya. Oke. Kalau sebagai manusia ya minimal stand ngebelain hak-hak mendasar mereka lah gitu.
kalau sebagai muslim kita tahu itu tanah suci kita. Nah, aku pun tahu itu tanah suci kayak telat kan. Kayak itu ternyata tanah suci gitu. Maksudku Gitu. taunya tanah suci apa? Ka'bah aja. Masjid Makkah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi gitu kan. Madinah. Ternyata Aqsa juga. Bahkan Aqsa disebutkan dalam Al-Qur'an kan. Al-Isra 17:1 itu yang menjadi dasar kenapa sholat dinamainnya 171 karena 17 ayat 1 gitu. Oke. Disebutin di situ sebagai pusat keberkahan. Kayak gitulah. Terus ya di situ jadi tahu emang wajib hukumnya buat kita ngebelain Palestina. Ada juga hadis yang kita kirim minyak buat nyalain lampu di sana aja tuh, yang hadis itu tuh. Aku lupa ya redaksionalnya persisnya apa, yang pokoknya yang itu. Ya ternyata memang sepenting itu ngebelain Palestina, bagian dari akidah. Terus akhirnya lo dan teman-teman menjadi pionir awal untuk membangun smart. kurang lebih nggak juga sih ya. Aku tuh kayak dijorokin. Astagfirullah. Enggak dong, Tapi dijorokin yang positif lah ya. Jorokin positif dan berbahagia Positif, dong. ya. Waktu pertama kali diajakin tuh ya ngumpul itu aku nggak tahu mau ngapain gitu. Terus dikasih lihat video tayangan Palestina. Di situ aku nangis. Lagi-lagi gerak dasarnya adalah kasihan. Karena ya Allah, ya kasihan gitu. Terus dikasih tahu kalau gerak dasar kita itu karena iba itu nggak akan lama, paling nanti abis ini pulang dari sini lupa dan sebagainya. Waktu itu aku nangis karena apa ya, kayak ya Allah, saudara aku di sana aku bisa makan dengan nyaman dan enak, tapi orang-orang yang di sana tuh makannya gimana ya, kayak gitu-gitulah yang dipikirin. Ingat banget mata gue sampai bengkak. Cuma ya kayak gitu bener, abis itu lupa. Kalaulah gue nggak ikut nggak didorong, nggak dijorokin, ya mungkin aku nggak di sini sampai sekarang ya. Iya, I got you. Jadi nggak, jangan masya Allah loh. Masya Allah dong. Ya lah, ini mah kayak kebaikan Allah aja menempatkan aku di sini. Ya anyway, kenapa wajib? Ibaratnya lo punya rumah, lo mau pulang kampung nih. Terus rumah lo titipin ke satpam. Lo bayar nggak ke satpam itu setiap bulan dari biaya IPL ataupun ngasih tips, bayar nggak? Iya. Idealnya gitu kan. Idealnya gitu. Sama ke Palestina juga kayak gitu. Ini tuh kewajibannya buat semua muslim, fardu ain buat semua muslim. Cuma yang realistis melakukan langsung menanggung ya satpamnya ini orang-orang Palestina yang ada di sana sekarang kan. Mereka yang benar-benar langsung face to face sama penjajahnya gitu. Ya masa kita nggak support dana ke satpam itu kan yang paling realistis yang bisa kita lakukan ya. Kalau dana nggak bisa, ya udah minimal lo ikut perang narasi di media sosial gitu. Kalau keduanya nggak bisa, ya kan kalau ada keburukan di depan kita bisa melawan pakai tangan, mulut, minimal hati. Ya udah kalau lo juga ternyata pekerjaan lo nggak bisa menuntut lo nggak kalau pekerjaan lo menuntut untuk tidak bisa come out as a Palestinian aktivis itu bisa atau pembela lah gitu minimal. Ya udah pakai hati. Emang ada gitu yang di Indonesia? Gak tahu, di Indonesia mah harusnya aman semua ya. Harusnya aman ya. Karena kita, logikanya ya. Iya, political will negara kita sama ngedukung kan. Mendukung. Bu Retno, terima kasih Bu Retno. Pak Jokowi juga Woman kan. crush every day. Presidennya siapapun dari dulu sampai sekarang ngedukung Palestina. Konsisten. Konstitusi kita juga ngedukung kan. Gak mau mendukung penjajahan. Jadi kita tuh enak banget sebenarnya hidup di Indonesia. Tinggal mau atau enggaknya aja kita speak up. Makanya aneh kalau masih ada yang belain Israel. Kayak ngapain lu hidup di Indonesia kan. Konstitusinya begini nih. Ngapain lu masih belain penjajah? Iya. Itu logikanya di mana gitu? Itulah. Aneh. Coba dan lu kapan-kapan apa yang ditakutin? Apa yang ditakutin lebih ke apa yang dikhawatirkan? Mungkin karena brandnya Palestina tuh udah dicap misalnya Islamis banget, ekstremis gitu kali ya, Nap. Teroris kan dapat kalau di mata internasional disebutnya teroris. Palestinian Enggak, maksudnya orang-orang Palestina. Orang-orang Palestina, orang-orang Palestina disebut teroris oleh media internasional, media mainstream internasional. Mungkin jadi takut, nanti gue disangka Islami banget, nanti gue disangka ekstremis, nanti gue Allahu alam ya, gue juga nggak tahu. Bagus dong disangka Islamis banget, masya Allah. Menurut lo yang Islami? Ya iya dong, dituduh begitu solehanya kan? Iya. Takut ya, takut orang takut dikira alim. Iya takut ya. Iya sih gue juga. Lu takut gak? Gue sih takut, tapi gue ya udahlah sekarang gue anggap itu sebagai doa aja lah. Ya amin. Iya benar. Karena kan yang tahu segala macam aib dan keburukan gue kan gue dan Allah ya. Kalau lu gimana cerita tahu Palestinanya? Sama Bu, iya tadi kan gue udah cerita tuh. Kayak gitu dong. Kayak gitu. Jadi
ya mengerti urgensinya, mengerti bahwa gue harus berada di orang yang berada di sisi Palestina gitu. Hingga hari ini tuh ya ketika gue kuliah dulu tuh kayak sekedar aja lah, Tahu doang sekedar lah ya. tahu doang dan gak ada keinginan untuk mencari tahu lebih lanjut. Itu contoh contoh gue tuh ya itu tadi kayak bencana. Iya. Udah kayak bencana ketika lagi ramai, ya udah gue ikut nyumbang, udah selesai bencananya selesai gitu. Jadi selesai agresi saat itu udah selesai rame-rame udah selesai. Gue nggak akan cari tahu lagi, nggak akan update tuh gimana Palestina today, gimana Palestina saat ini, ada apa di sana, itu tuh Banyak nggak banget akan yang update. kayak gitu, Nap. Banyak ya. Kelihatan dari insight-nya media sosial yang aku pegang. Kayak kalau di hari-hari biasa tuh tembus 1000 like susah banget. Maksudnya artinya kan orang mengabaikan ya lewat. Iya benar-benar. Ya emang kayak gitulah faktanya manusia. Walaupun mungkin orang capek juga kali yang ngelihat info di tepi barat ada yang dibunuh, ada yang ditangkap. Mungkin orang juga bosen ya. Kayak orang aja bosen gitu. Orang tuh bosen ngeliatnya gitu mungkin kayak beritanya ini lagi. Saking udah seringnya Israel melakukan itu. It actually happened to me. Gue bukan bosen, nggak sanggup. Destruktif jatuhnya ke gue. Ketika gue ngebaca itu, tahu informasi itu sangat membunuh semangat gue. Somehow. Ngerasa useless. Ngerasa gitu ya. useless, ngerasa udah deh gue nggak usah lihat dulu. Udah deh gue offin dulu. Gue pernah nge-offin Smart 171. Sorry banget ya Bu. No. It's okay, I still love you. Do you still love me? Kesel banget. Gue pernah nge-offin Smart 171. Gue lupa tahun kapan, agresi yang mana gue lupa lah Bu. Pernah gue nge-offin. Capek ya. Capek, destruktif banget di gue nya. Gue ngerasa sangat-sangat useless, sangat-sangat gak tahu gue harus gimana dan apa. Ngerasa kayak yang lo bilang, kayak kita jadi buih gitu. Kayak gak tahu deh gitu. Ini gue bisa udah ngasih tahu sekitar gue, ngasih tahu adik-adik gue, udahlah gitu aja gitu. Gue nya sakit banget gitu. Kita aja ngebaca sakit. Apalagi mereka yang ngejalaninnya. Dan itu setiap hari selama 75 tahun. Kalau di Indonesia tuh Belanda dibilang menjajah kita 3,5 abad. Belanda, Jepang. Belanda tuh datang nggak langsung ngejajah. Belanda tuh datang PDKT dulu sama adipati-adipati lokal di. Pokoknya pribumi dideketin. Terus pelan-pelan pakai jalur perdagangan dulu, lama-lama mangkak nggak mau bayar gitu-gitu sampai akhirnya bikin pemerintahan dan sebagainya. Prosesnya panjang banget. Kalau Israel itu dari pertama kali banget 1948 tuh langsung pakai darah-darah, langsung nembak-nembak, langsung apa nggak engap, langsung. Jadi ya Allah kagak ada napasnya ya, kasian cuy. Ya nggak boleh kasian. Nggak boleh, kita yang kasihan sama diri sendiri. Iya. Kasian gue sama diri gue. Waktu kejadian langsung kesini nih. Waktu kejadian kemarin 7 Oktober. Bukan rumah sakit apa? Baptis. Iya, Al-Ahli. Yang Baptis Al-Ahli. Asli dada gue rasa sakit banget. Gue bangun tidur buka sosial media, itu pertama kali gue lihat. Astagfirullahaladzim Bu. Ya dan lo ngechat gue kan Gue ngechat lo, Bu, it's a fucking hospital. It's an effing hospital. Please, it's a hospital. Kita seluruh dunia membiarkan hal ini terjadi. Hospital. Iya loh. Hospital. Menurut hukum internasional juga nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Ada ya. Udah gitu cuci tangannya gimana coba? Nuduh itu bom sasaran jihadis Islam. From the other team. Kira-kira lagi main bola. Di other team. Astagfirullah. Itu sakit banget hati gue. Sakit banget. Benar-benar gue ngerasa titik terendah hidup gue kayaknya di situ deh. Merasa sangat-sangat useless. Bukan lagi insecure, gue ngerasa sangat-sangat tidak bermanfaat dan udah gue gak usah hidup lagi gitu kalau gue terus-terusan ngelihat hal seperti ini terjadi. Astagfirullahaladzim. Hospital. It's an effing hospital. No. I know right? Right? Alright. Emang gila kan? You as an expert, I'm gonna ask you something. So banget. So actually what happened on that day, 7 October? Seperti yang kita tahu. Yang lo tahu apa? Yang gue tahu terjadilah kekejian. Sebelum itu yang pertama kali. Apaan tuh Bu? Enggak, yang pertama kali banget 7 Oktober lo taunya apa? Narasi yang pertama kali gue denger adalah ini gue memposisikan gue sebagai viewers ya, sebagai penonton yang ngebuka sosial media.
si Bapak Benny, our little Benny, you know, Bapak Benny itu kan bilang we are at war bla 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 gitu kan. Itu yang pertama kali gue baca dan gue denger. Kita telah diserang. La. That's the first thing I read. Ya. The first thing I saw on social media. So what actually happened? Ya, Hamas menyerang dengan 5.000 roket ya kan, yang katanya itu. Tapi itu act of resistance. Oke. Itulah bentuk perlawanan dari, nggak usah ngomongin 75 tahun, nggak usah dulu, dari sebulan itu aja. Sebulan itu yang terjadi tuh apa gitu, coba lo cek-cek. Dari sepekan aja deh. Apa tuh? Sepekan sebelum itu ada namanya Hari Raya Sukkot. Oke. Itu hari rayanya Yahudi, di mana mereka kayak apa ya? Kalau di Indonesia tuh kayak bersyukur hari tanaman gitu loh, hari gitulah, hari tani gitulah ya. Oke. Terus mereka akan bikin balik-balik. Kayak selamatan bilik-bilik. Abis panen gitu ya? Gitu bukan? Gak habis panen juga sih, pokoknya hari tani lah ya. Iyalah, hari tani lah. Mereka akan bikin bilik-bilik dari bambu gitu-gitu untuk mengenang leluhur mereka yang dulu pernah hidup di gurun dengan cara begitu. Oke. Yang dulu kan dibikin tersesat sama Allah sekian dekade ya. Iya. Ya itu. Terus selama hari Sukkot ini mereka menyerbu Al-Aqsa. Mereka pakai Masjid Al-Ibrahimi. Nah, ini nih karena umat muslim kebanyakan tidur nih, Masjid Ibrahimi ini nih sekarang udah jadi 50-50 Yahudi dalam hal ini khususnya Zionis sama Islam dibagi dua. Padahal tadi itu masjid. Ini kalau kita diem nih lama-lama bisa 100%. Oke. Bisa 100% jadi punyanya Yahudi. Begitupun dengan Al-Aqsa nih. Kalau kita diem, ini kan Al-Aqsa lagi susah dimasukin orang Islam ya. Ada syarat umur lah, ada syarat inilah itulah. Syarat gender juga kan? Iya gak sih? Iya. Perempuan lebih mudah bukan sih, Bu? Iya. Mau masuk ada syarat, karena banyak syaratnya, diceknya macem-macem. Jadi yang kelihatan di lapangan Al-Aqsa, Al-Aqsa tuh sekotak-kotak itu Al-Aqsa ya, bukan yang kubah kuningnya doang. Jadi akan dibilang, oh ini masjidnya kosong nih, jarang dimasukin Islam, udahlah buat kita aja, bisa aja kayak gitu kan. Benar. Kayak gitu emang tujuan mereka tuh menjauhkan kita dari sana. Ya terus mereka banyak menyerbu, pokoknya ada ratusan sampai ribuan orang yang menyerbu ke dalam Masjid Al-Aqsa selama sepekan itu, selama Hari Raya Sukkot itu. Lalu udah dikasih tahu nih sama orang-orang Palestinanya, dalam hal ini organisasi-organisasi terkait yang banyak itu di Palestina, stop gitu, udah dikasih warning, jangan nistakan masjid kami kayak gitu-gitu udah dikasih gitu. Terus ya udah tetap dilakukan di Al-Ibrahimi kayak gitu, Al-Aqsa kayak gitu ya, kondisinya tuh mending dah kalau misalnya muslim tetap dibolehin gitu. Ini tuh enggak, muslimnya dilarang. Ngelihat deh video Hanadi Halawani sepekan sebelum kejadian, gak tau deh sepekan persis atau enggak, pokoknya around 7 hari sebelum kejadian itu didorong. Lihat kan lo? I know. Kayak gitu. Itu yang terjadi di sana itu daily ya. Itu sebelum 7 Oktober. Kayak apa enggak muak jadi orang Palestina gitu-gituin terus, kayak ada aja gitu ceritanya. Lo gimana kayak mana masjid lo dipakai buat Talmud orang. Kayak gitu kan, dinistakan itu namanya. Kayak lu bayangin Ka'bah dipakai Talmud orang, dipakai nari-nari. Apa lo enggak kesel? Iya kan kayak gitu kan. Emang enggak respect sama gitulah, nggak respect penjajah gimana mau respect ya? Itulah dari dulu kan, kesel. Oke, terus that's what happened. Itu sebelum 7 Oktober. Ya itu sepekan sebelum 7 sebelum 7 Oktober. Bisa diam nggak Anda? Bisa diam nggak? Rangling mulu. Oh Karin, astagfirullah. Gue cek ya Bu. Silakan. Oke coy. Oke. Udah. Terus yang dilakukan oleh orang-orang Palestina ini sah nggak di mata hukum internasional? Sah, karena ada ininya, Resolusi Majelis Umum 1973. Oke, apaan tuh Bu? Yaitu yang ngebolehin orang-orang yang terjajah untuk melawan. Fight back. Terus kalau ditanya, emangnya harus pakai kekerasan? Emangnya nggak bisa diplomasi atau cara baik-baik? Cara baik-baik pun pernah dilakukan kali. Lo nggak ingat 75 tahun mempertanyakan apakah sudah pernah melakukan cara baik-baik ataupun diplomasi? Iya, diplomasi yang selama ini dikerjain kan kayak, ya lo tahu sendiri, yang ada malah peta Palestina malah makin kecil. Terus strategi non kekerasan. Lo tahu Great Return March nggak? Yang demo 2018 itu setiap hari Jumat mereka akan demo di pinggir-pinggir perbatasan Gaza untuk memprotes blokade mereka. Kayak gitulah, memprotes penjajahan intinya. Udah banyak banget yang meninggal juga kan, yang syahid di situ. Ini
ngegerakin penjajahnya buat melakukan sesuatu nggak? No. Untuk meringankan aja sekedar yang meringankan itu si orang-orang yang di penjara di Gaza. Enggak kan? Kayak gitu. Kayak ini mah udah nggak bisa baik-baik. Nggak bisa. Sulit gimana ya? Kayak udah ya Allah Israel kayak gitu nap. Yang di tepi barat juga sama susahnya lah hidupnya. Mau ngantor mau ngapain harus ngantri-ngantri dulu desek-desekan di checkpoint. Dan gak cuma orang Islam, ada orang yang mau Natalan, mau misa sampai nggak jadi bisa Natal karena ketunda di checkpoint, ketahan di checkpoint lama banget. Kayak gitu. Gue tersihir Bu, Masya Allah. Oke, itu sebelum 7 Oktober. Terus terjadilah 7 Oktober. And then what? Ya, yang memulai kan awalnya di buat yang suka nyalah-nyalahin ini mah Hamas melawan penjajah. Enggak. Ini tuh udah bukan lagi perkara Hamas tuh kayak cuma mukul gongnya doang. Tapi ini semua udah terlibat sekarang. Oke. Semuanya udah bersatu. Oh my Kan God. ada 5. You got me goosebump, dude. Oh, I'm having goosebump now. Oke. Jadi gue cek nih catatan gue nih. Nih ada 5 brigade di Palestina. Izzuddin Al-Qassam Aha. itu punyanya Hamas. Hamas. Terus Saraya Al-Quds itu punya Jihad Islam. Oke. Dua brigade ini sering collab Oke. karena mereka sama-sama di Gaza. Kayak temannya Sekarang- Mas Smart. Yoi. Ya gitulah, kayak Ruku sama Smart juga Iya, gitu Ruku kan. dan Ruku juga. Mereka sering collab. Itu di Gaza dua-duanya. Terus Oke. ada Syuhada Al-Aqsa. Oke. Ini punyanya Fatah tapi non official karena kan Fatah geraknya di diplomasi Diplomasi ya. terus Mereka tuh ya. pengennya di diplomasi gitu, fokusnya di situ. Jadi ini bukan officialnya. Ada lagi Abu Ali Mustafa. Itu yang bikin Nasrani. Jadi jangan bilang ini cuma perangnya orang Islam melawan Yahudi, enggak. Ini melawan Zionis, melawan penjajahan. Penjajahan. Iya. Terus ada lagi Arinul Usud yang paling baru Sarang Singa. Sarang Singa. Ya, Literally namanya that's the Sarang name. Singa. Iya, isinya Masya anak-anak muda. Allah. Oh. Yang- ini kayak Sultan Syahrir dan teman-teman zaman dulu nih. Iya, kayaknya gitu. Ya kayak gitu. Jadi dan mereka udah semua udah bersatu buat di Tufan Aqsa ini. Namanya Tufan Aqsa ya yang 7 Oktober itu. Gitu. Masya Allah. Oh, berarti pada saat 7 Oktober tuh udah bersatu tuh. Belum lah. Awalnya kan baru Awalnya baru Hamas doang. Hamas. Habis itu ya masa nggak ikutan sih kayak Iya, masa iya. nggak mau terlibat Iya. dalam membebaskan tanah air sendiri. sendiri. Semua ikutan lah. Oke. Udah banyak Masya yang Allah. wafat juga kan di tepi barat kayak komandannya siapa gue lupa komandannya siapa, Syuhada Al-Aqsa di kota yang mana, di kota Jenin apa di kota mana tuh udah ada yang wafat. Terus ada kok video-videonya tersebar di tepi barat ketika tank lagi masuk di Dor. Dan itu bukan Hamas. Yes. Hamas nggak ada di tepi barat. Hamas Ini udah nggak ada bukan di barat? nggak ada. Hamas kan di Gaza, Hamas hanya ada di Gaza. sama kayak Saraya kan. Hamas Saraya. Masya Allah, Bu. Oke, sekarang kita untuk menjawab pertanyaan untuk orang-orang yang nyinyir banget bilang Hamas duluan yang bla 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 bla. Kita kembali ke 75 tahun yang lalu, Bu. 75 tahun lalu ada nggak Hamas? Ada nggak Hamas? Ada nggak? Ada nggak Hamas? Nggak ada. Di mana Hamas, coy? 75 tahun yang lalu tuh di mana Hamas? Nggak ada, belum Nggak ada. ada. Hamas ini tuh asap yang muncul dari api penjajahan. Oke. Jadi kalau lo padamkan asapnya nih, Asalnya? selama masih ada penjajahan akan lahir Hamas-Hamas yang Yes. baru dengan nama-nama yang lain. Exactly. Ya matiin dulu apinya, matiin dulu penjajahannya. Baru lo tuh tenang damai kagak ada Hamas. Bubar itu semua kan udah merdeka. Sudah merdeka. Gak akan ada Hamas. Oke. Kayak aneh banget kalau masih 75 tahun lalu gak ada Hamas. Nggak Yang ada. ada apa, Bu? Ya namanya 75 tahun lalu masih pada sipil semua dong. belum ada yang bikin-bikin. Yang pertama kali bikin tuh Fatah. Oke. Yang pertama kali bikin Fatah. Jadi yang paling tua tuh Fatah. Ya itu mereka mau pakai jalur diplomasi dan sebagainya. Kalau di bumi Palestina sendiri, apa yang terjadi 75 tahun yang lalu? Sebelum ada penjajahan ini. Apa ya namanya? I got you caught off guard. Pembunuhan, weh. Pembunuhan. Itu loh mereka Israel apa ya? Belum ada Israel ya. Oke, belum ada dong. Tapi Zionisnya udah ada. Zionisnya udah ada. Karena dari zaman dulu kan ini ide membangun, pokoknya Zionisme ya. Ini kan Zionisme nih namanya nih. Ide membangun tanah air Tanda buat untuk kaum pilihan Tuhan. iya, kayak gitu kan. Oke. Tanah kosong untuk orang-orang yang gak punya rumah gitu Yoi, kan. heeh. Nah itu
Tapi mereka punya ininya kok, punya tentaranya sendiri walaupun belum punya negaranya, mereka punya pasukannya. Oke. Apa namanya ya? Apaan IDF? Irgun. Yang kayak I don't gitu-gitu know. deh. Coba gue cari dulu ya. Oke. Irgun. Irgun bukannya, sama ada lagi, ada 2. Iya, Irgun dan Sorry guys. Irgun dan coba cari deh. Irgun sama apa gitu sebelum nama tentara Israel. Sebelum 1948. cannot find it. Lu nyari? It's alright. Ya pokoknya Irgun dan something. Oke. Pokoknya mereka sudah punya angkatan. Iya udah punya Udah punya militernya. Emang militernya. sengaja mereka masuk ngebunuh-bunuhin orang Palestina, ngusir-ngusirin orang Palestina yang masih pada di dalam desa, ngelihat tahu ada kerusuhan. Apa yang lo sebagai manusia kalau dengar ada kerusuhan di sekitar rumah lo Ya kabur. kabur kan, menyelamatkan diri. Mereka bawa apa yang masih bisa mereka bawa, termasuk kunci rumah. Karena mereka mikir, oh kerusuhan ini akan mereda dalam sebulan ke depan. Nanti kita akan kembali pulang ke rumah. Yang terjadi sampai 75 tahun kemudian, sampai mereka punya anak, cucu, cicit, mereka gak bisa balik ke rumah. Kayak mereka tuh mikir ini cuma sementara. Ya ternyata dia keburu dicaplok kan, dicuri tanahnya sama orang-orang Israel. Orang Israel tuh ngambil rumah tuh kayak udah ngambil masuk kayak gitu. Oke. Sampai sekarang ngomong-ngomong. Kayak milih-milih, aku mau yang ini, Iya, aku mau yang kayak ini gitu, gitu ya. kayak Kayak gitu. ini lucu deh gitu ya. Pernah kan lihat Oh my videonya God. yang ini, yang if I'm not steal it, someone else gonna steal it. Steal Yang kayak it. gitu pernah dengar nggak? Oke. Tahu nggak lu? No, I Nggak don't pernah know. ya. Gue kasih tahu ya. Tunjukin. Nggak malu ya. Nggak lah, udah Hidup hilang. di Udah tanah hilang curian, di malunya. rumah curian. Apa kabar Ibu Gal Gadot? Tuh mereka masuk. Oh belum itu belum. Itu zaman dulu banget. Oh, oke. Astagfirullahaladzim. Itu mereka masuk bawa tas udah ada isinya. Nggak tahu malu kan? Kayak Nggak tahu malu. rame-rame emang royok sistem mereka tuh. And we let this happen. Nggak ada, ya Allah. Are you even human? Ini yang ini masa kini. Loh, kok mati? Oh. Kepotong ya? Nah itu. Kalau If I don't steal it, someone else gonna steal kalau aku it. nggak nyuri ini, yang lain bakal ada yang Damn. nyuri. What a Kayak gitu. shame. Itu masih terjadi sampai sekarang. Kalau lo tahu Muhammad El-Qurt sama kembarannya Muna El-Qurt, Who's that? mereka termasuk 100 orang paling berpengaruh menurut majalah something, gue lupa, Oke. yang beberapa tahun lalu itu masuk listnya. Mereka tuh kembar yang masih menjaga tanah rumahnya. I know Nah, itu. that. Oke. Di tepi barat, ya kan? Karena setiap hari ya itu keroyokan kan orang-orang Israel, ya sampai bikin tenda di dekat-dekat rumah mereka buat ngambil rumah itu. Jadi nggak bisa banget rumah kosong. Gitu. Emang mau diambil. Yang dilakukan oleh orang-orang pilihan Tuhan tuh kayak gitu. Itulah. Ditanya deh tuh sama mereka. Kayak mana? Tanya sama pendukungnya. Wow. Kalau segitunya mendukung, kasihlah rumah lu ke dia. Kasih mangga. Aku mah nggak mau ya, Ya, punten. gitu kan. Wow, oke. Itu terjadi tuh sejak masa Nakba pertama kali Iya. hingga hari ini masih kayak Iya, gitu. Masih. Di tepi barat kayak gitu. Dan gak cuma tentaranya yang ngeselin. Warganya juga, pemukim ilegalnya Pemukim juga ilegal. masih diteror terus-terusan, gangguin kayak gitulah. Masya Allah, Bu. Tapi ini negatif banget vibes-nya. Padahal kita harusnya It's okay. menghilangkan. Kita harus menunjukkan dulu apa yang
seperti evil apa mereka? Memang Enggak sih, se-evil. nggak bisa tercover sih. Terlalu Terlalu jahat. jahat. Iya. Setan aja kalah kreatif. Setan aja kalah kreatif. Allahu Akbar. Malu setan sama mereka. Tunduk patuh. Oh ya Allah, udah. Aku tidak mau lagi Aku menjadi mau setan. resign. Aku mau resign. Udah tidak sanggup. Ada yang lebih jago dari aku. Ya gitulah. Astagfirullahaladzim. Oke. Dan masih ada yang nyuruh, ya udahlah kasihan orang-orang di Gaza, orang-orang di Palestina. Udahlah nyerah aja Nap. Gimana Nap? Siapa yang bilang gitu, Bu? Udahlah Siapa kalian gitu? mengungsi aja lah tuh yang di Gaza, kasihan gitu. yang steril itu ya? Oh, yang suruh steril. Udahlah, keluar aja, Dia kira kasihan. kucing tetangga gue, coy. Steril. Yang hobi kawin disuruh steril. Astagfirullah. Itu gimana tuh Nap? Gimana tuh, Bu? Gimana Nap? Gimana tuh, Bu? Abis dong, Bu. Mau di steril kemana Gimana ya? hilang dong satpam kita? Iya makanya. Mereka udah ngungsi loh. Dari yang awalnya Mereka aja refugee di tanahnya Iya, sendiri. udah berdesak-desakan 2 juta orang di wilayah yang besarnya nggak lebih besar dari Jakarta Pusat. Di 2 juta orang tuh ditaruh di situ semua. Kayak mana? Padat banget kan. Mau keluar kemana? Mau ngungsi kemana lagi? Mau ngungsi dari utara, disuruhnya kan dari utara ke selatan ya. Iya. Apa yang terjadi ketika mereka pindah? Tembakin, Dibom dibom, kan. emang Dikirim gila, rudal astagfirullah. tuh. Itu kurang setan apa, Bu? Iya, gue tahu itu tuh kejadian waktu mereka disuruh ngungsi kalian gitu kan. Israel tuh kan memberi apa sih? Umbul-umbul. Itu ya, pamflet ya. Pamflet ya, something like that, selebaran gitu. Mengungsi kalian dari utara ke selatan. Begitu berjalan dari utara ke selatan malah dibomin. It's a trap. So what kind of human do that? Itulah. Capek ya. Capek. Cukup capek ternyata. We kinda ranting right now. Iya bener. Iya. Ya, saya ranting sama kemarin di sosial media aja. Sekarang I say it. Terfasilitasi. Alhamdulillah ya. Terima kasih temani. Serius itu waktu itu 2 momen memang yang paling menyakitkan selama sebulan setelah 7 Oktober itu. Yang paling menyakitkan buat gue adalah ketika rumah sakit Al-Hilal Al-Baptis Iya, Al-Ahli. Al-Ahli. Pertama itu, kedua yang kejadian itu ketika setan banget, astagfirullah, nyuruh dari selatan ke utara untuk kalian ngungsi, utara ke selatan untuk ngungsi, terus di trap and they bomb them. Lagian itu emang tujuannya Israel tau Nap, pengen ngosongin Gaza Utara biar mereka bisa gampang masuk. Biar Nap, gampang ke masuk. tanahnya deh. Gitu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya gitu lah. Anyway, Tapi jangan sedih Say. kenapa tuh Say? Resiliensinya orang Palestina tuh juga keren-keren banget. Masya Allah. Mereka tuh dengan benda-benda sederhana aja mereka bisa bertahan. They can survive. Makanya yang jadi apa trademark apa sih maskot ya, maskotnya orang-orang Palestina itu hal-hal sederhana kayak batu, ketapel, sendok. Coba lu bayangin, orang bisa kabur pakai sendok, orang bisa kabur dari penjaranya Israel pakai sendok. Ketahanan macam apa itu Nap? Ruhiyahnya macam apa itu Nap? Ya Kalah kan? loh siapa tuh Social Pakai sendok, Redemption. kalah Kalah Redemption Social aja Redemption, masih pakai kalah. palu yang Masih. diumpetin di dalam. Masih. Ini mah palu mah masih mending ya. Sendok Nap lu. Sendok Nap. Ya Allah Nap sendok. Masya Allah. Kayak, ya Allah. Keren ya Bu ya. Ih, kotakan aja kan, kreatif banget mereka tuh. Ada lagi yang mereka ngirimin layangan api untuk melawan drone-nya Israel. Tahu nggak lo? Nggak tahu. Dan itu nggak kedeteksi sama drone mereka. Drone mereka kan canggih-canggih kan. Jadi bebas aja itu layangan dari Gaza ke pertanian-pertaniannya Israel terus bisa dibakarin pertaniannya. Masya Allah. Apalagi mantap. kayak gitulah. Ya para refugee. Is it right we call them refugee? No. Pejuang. Ya, atau Para rakyat pejuang, ya rakyat. bebas itu Pejuang. menurut Para pejuang itu harus lebih kreatif lagi ya untuk ngelawan si Dan setan ada yang aja super idenya kreatif kan. itu. Iya. Gak bisa-habis idenya. Ya orang backingannya Allah. Gak habis-habis idenya, gak habis-habis orangnya Bu. Iya. Banyak yang dibunuhin gak habis-habis Bu. Iya, ada aja kan berita dari sana lahir kembar 7. 4, lahir kembar 7 kayak gitu benar masih itu masih. Yes, Masya Terus Allah. ini kreatif banget. Mereka nggak bisa suaminya ditangkap, ditawan, terus mereka putar otak. Gimana cara supaya tetap lahir pejuang dari rahim mereka? Pakai smuggled sperm, ya kan? Oh, I Pakai know that sperma story. selundupan, ya kan? Apalagi tuh? Oh my God, you Iya. got me goosebumps. Ini really. nih, pas Great Return March, itu kan mereka harus pakai masker karena bakal sering ditembakin gas air mata sama apa sih tuh yang kayak grenade tapi putih-putih gitulah.
Terus mereka pakai apa? Pakai masker kayak masker daun bawang. Pernah lihat nggak fotonya? Let me see. Masker daun bawang. Iya. Maskernya tuh masker kreatif yang ini sih ide dari Allah gitu. Nih. Lihat. Oh. Pakai kayak gini. Nih. Masya Allah. Literally daun bawang. Daun bawang. Literally green onion. Masker murah yang coba lu kreatif banget kan? Yes. Resiliensi mereka bagus banget. Yes, nanti ada di tayangannya ya. Silahkan diedit Bapak Nandi. Masya Allah. Terus Ada lagi. Apa lagi, Mereka Bu? diblokade dari darat, laut, udara. Mereka bikin terowongan. Kan itu kreatif banget ya. Ya udah mereka nggak bisa lewat atas, bawah, kanan, kiri. Mereka lewat bawah. Keren lah. Itu ide dari mana? Dari Allah. Itu ketahanan kayak gitu tuh ketahanan dari mana? Itulah, Masya Allah. Mau dekat-dekatan dengan Rob semesta alam. Ada aja cara bertahan hidupnya. Masya Allah. Kayak, wah, kreatif. Terus saat ini apa lagi yang mereka lakukan saat ini? Para pejuang-pejuang ini. Soal terowongan ini deh. Oke, kenapa? Soal terowongan ini. Ini kan jadi isu yang sering banget digoreng sama Israel ya. Mereka ngebom rumah sakit bilangnya. Itu di rumah sakit itu ada base-nya Hamas. Ada tempat Hamas inilah itulah. Itu ada yang kayak terowongan, kayak termasuk rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza. Iya. Kan digituin kan. Padahal ternyata tempat naruh BBM. Disangka itu terowongan Hamas. Kayak sensitif banget jadi terowongan lo ya. Spesialis nyari gorong-gorong. Kayak weh, lo tuh dikasih duit sama Amerika triliunan rupiah. Sama Amerika Triliunan rupiah. Ya berapa miliar dolar gitu kan. Jutaan dolar. Itu tuh duitnya masa gak bisa sih lo temuin terowongan? cupu banget. Sampai harus hancurin rumah sakit. Nah itu juga klaim yang ngaco. Kayak kalau masih ada yang mendukung teori itu, ya buktiin lah. Teori akan selamanya menjadi teori sampai itu dibuktikan, ya kan? Teorinya mereka di bawah rumah Hamas sengaja bangun base militer atau bangun terowongan di tempat-tempat yang dilindungi oleh hukum internasional kayak rumah sakit, sekolah, rumah penduduk dan sebagainya. Ya buktikanlah teori itu. Teori lawannya pakai teori dong. Iya dong. Kalau gitu gue bisa dong ngasih teori. Jangan-jangan selama ini terowongan Hamas ada di bawah kota-kota Israel. Kenapa lu gak ngebom aja? Kenapa lu gak nyari di bawah situ? Nah, teori lawannya pakai teori lah. Iya dong. Kayak mereka tuh ngeklaim doang. Dan mereka tuh Israel tuh sering banget kayak gini pakai klaim-klaim sepihak. Di tepi barat itu sering ada yang ditawan-tawan, ya kan? Apa alasan? Namanya administrative detention. Itu tuh harus sebenarnya aturannya nggak boleh lebih dari 6 bulan, tapi setiap 6 bulan diperpanjang sampai puluhan tahun kayak gitu, menahun atau puluhan tahun. Alasannya apa? Gak pernah. Administrative detention ini bedanya sama penawanan yang lain adalah gak ada pengadilannya. Jadi lo nggak bisa bela diri, lo nggak dapet pengacara, lo nggak bisa membela diri, lo nggak tahu tuntutannya apa, lo nggak tahu salah lo apa. Kenapa nggak tahu tuntutannya apa? Karena alasan mereka ini nih. Yang ngaco itu. Iya rahasia lah. Ini mereka membahayakan lah. Terus tapi bukti-buktinya tidak bisa kita berikan kepada publik, tidak bisa diberikan di depan pengadilan karena ini adalah rahasia tingkat tinggi negara. Don't say that word. Kayak gitu. Israel tuh spesialis kibul ya. Iya. Sepik banget ya Allah. Juara Begitupun dengan yang ini. Kibul. Ada aja yang dijadiin bahan buat ngibul, buat mengesahkan serangan mereka kepada sipil. Aduh capek banget. Lo tau gak sih video orang ngasih bukti siapa ya? Aduh, gue kasih lihat aja videonya ya. Boleh. Nanti semangat ngeditnya cenah. You look so cute today. Thank you for showing up. Kok nggak ada ya? Aku nyimpen nggak ya? What video? Apa ya? What video, girl? Jadi dia dia ngasih klaim lah intinya. Ada terowongan di bawah ini gitu. Tapi ngasihnya pakai mock up. Video itu mock up, bukan bukti valid. Pakai ilustrasi gitu loh. Kayak gitu mereka. Ya diketawain lah sama netizen. Untung netizen udah pinter ya. Oh ya anyway, untung udah zaman media sosial. Salah satu keuntungan.
walaupun emang kena shadow ban dan sebagainya, tapi jadi lebih banyak yang tahu kan. Kayak udah netizen tuh udah mulai pinter lah, udah bisa do their own research. Ya, Jadi kena mereka shadow tahu. ban juga berusaha untuk menggalang kekuatan dengan ayo di share semuanya segala macam, kita saling share segala semuanya, tetap aja kejangkau, reachnya tetap tinggi kemanapun. Iya, amin. Lo kena shadow ban gak Smart? Enggak sih, nggak tahu ya. Soalnya sebelum 7 Oktober kan Kepala media. kecil yang gue bilang itu loh. Iya, iya. Iya kayak ini kenapa ini Jadi ya? nggak tahu ya. Iya, nggak- tapi alhamdulillah sih so far so good ya. Kayak ya udah. Sekarang mah karena lagi tinggi kan atensi publik. Jadi bagus. lagi bagus ya. Engagementnya lagi bagus ya. Iya. Reach-nya bagus Tapi ya. kita lagi nggak bisa live karena udah ada konten kita yang di take down, terus akun kita nggak bisa live selama 2 bulan. Kenapa jadi curhat ya, pokoknya gitulah intinya dong. udah gitu deh. Ada konten yang Konten yang mana? Udah sering lah ya. Udah sering gak sih Smart Enggak. kenapa? Kita kan main aman. Kalau lo lihat kontennya Smart tuh jarang darah-darah kan. Iya. Kayak dibikin dikemas gitulah supaya nggak fokusnya kepada Iya. fake news doang. Kalau fake news mah Ion Palestine aja. iya mereka bisa cari langsung dari Bisa. sumber-sumber langsung di sana kan. Ya, makanya kita menawarkan sesuatu yang lain dong. Kayak gitulah. Jadi darah-darah mah enggak. Makanya kita jarang ya gitulah. Alhamdulillah ya. Ya ini kemarin juga nggak pakai darah. Cuma emang kontennya sensitif, omongan tentang Hamas. Oh, why is that so sensitive? Tahu mungkin algoritma Instagram udah mencatatnya sebagai Kata Hamas. iya. Soalnya ketika ini kita collab waktu itu. Gue collab sama Smart, collab sama yang lain, sama akun lain. Terus habis itu karena udah kayak gitu, aku nanya atasanku dong, "Teh, ini udah aku edit, udah aku mute suara setiap nyebut Hamasnya udah di mute gitu. Gimana boleh teh nggak?" Kata tetehnya nggak usah, cari aman. Karena kita mikirin jangka panjang lah ya. Terus si teteh yang collabnya itu upload dan bisa-bisa aja sampai sekarang setelah di mute itu. Jadi gue nggak ngerti deh itu kenapa, atau captionnya juga nggak ngerti deh, captionnya juga udah disembunyi-sembunyikan. Ini sih emang mereka nggak asik aja. Tapi ini tahu Bu, gue ngerasa tadi yang lo bilang netizen tuh udah pinter banget. Kayak kejadian sama yang smart people sebelah. Sosokan ngeklaim smart people mereka. Padahal smart, ada yang beneran smart. Yoi, aduh amin. Amin. Tengil. Yang kayak gitu tuh keren banget netizen untuk nge-counter attack mereka loh. Nge-counternya Iya, tuh wah enggak lu gimana sih gitu. Itu nggak hanya satu, itu hanya satu akun Indonesia loh. Media internasional kerasa banget kolom-kolom komentar mereka. Kan media internasional sangat-sangat memojokkan Palestina ya. Ada beberapa yang berusaha untuk sok-sok netral, netral. Adalah usaha untuk memberitakan sisi sedihnya gitu Palestina gitu. Tuh ada gue bisa ngeliat di Guardian tuh ada beberapa, di BBC ada gitu. Tapi tetap porsinya tetap adalah Israel yang terserang lebih dulu gitu. Yang kayak gitu Itu tuh kan selalu narasi itu kan yang diulang-ulang terus. narasi itu yang terus-terusan dulu. Palestina duluan. Selalu itu gitu. Tapi gue seneng banget ngelihat netizen internasional ini, secara internasional, media-media seperti BBC, New York Post dan teman-temannya gitu, Guardian dan semuanya itu tuh netizennya itu cerdas banget, sudah sangat cerdas dan pintar. Ini tuh kita ngomongin Amerika loh, sangat cerdas dan pintar. Mereka bisa nge-counter enggak you're biased and stuff. Mereka yang berusaha untuk nge-counter mereka, nge-counter si media-media ini yang sangat tidak menjalankan fungsinya sebagai tugas jurnalistik itu sama sekali enggak ya guys yang ya. harusnya berpihak pada kebenaran. Iya, berpihak pada oh my god. Shame on you. Shame on you, but you go netizen. Itu mulu kan yang dibahas, Hamas nyerang duluan. Iya. Ini tuh perang Hamas sama Israel. Ini udah bukan perang Hamas lagi, ini perangnya Palestina ini. Okay, and then what happened now? What happened now? Kita ini membosankan gak sih? Enggak dong, Udah kita berapa seru lama, banget. Nandi? Enggak usah lo tanya, you don't have to be insecure about that. Udah 50 menit coy. It's Udah okay. yuk.
What's happening right now? Apa yang dilakukan sama pejuang-pejuang kita hari ini? Pejuang-pejuang kita, satpam kita yang lo bilang tadi. Satpam. Kalau satpam tuh kayak rendahan banget Enggak, ya. enak aja enggak, lu. enggak. Itu Maksud gue- palang pintu pertama yang Bener-bener. ngejagain rumah-rumah kita. Komplek Yoi. gue nggak aman, nggak ada satpam. Ya itu sorry dihapus aja. Komplek kosan gue di Cikutra nggak aman, nggak ada satpam. Iya, Teman-teman yang Siskamling dan semuanya. Lagi ngejagain tanah kita dari maling Yes, kan. iya. Benar. Apa yang sedang mereka lakukan? Mereka What? sedang terlibat dalam pertempuran darat ya kan. Mhm. Gue sih ngeliat update-update-nya di Risalah Amar ya. Lo juga pasti kan. Dan seru banget Ya, vibes-nya kan. Kayak positif banget. Jadi lahir idola-idola baru kan. Siapa? Lahir idola-idola baru, Bu. Iya. Siapa, Bu? Abu Baidah. Masya Allah. Keren banget kan? Keren Apa banget. katanya, apa pesan yang paling Apa, Bu? Tadi lo sampein ke gue lupa, Bu. jaga wudhu Jaga wudhu kalian. kalian. Karena kita akan segera berjamaah di Masjidil Aqsa. Masya Ya, Allah. tuh. Ngefans. Ada Masya lagi, ada Allah. lagi. Apa? Kita nggak butuh tentara bangsa Arab. Begitu lemahnya kalian hingga kirim obat pun nggak bisa. Padahal itu tugas perempuan dalam perang. Tugas perempuannya nggak bisa dilakukan sama bangsa-bangsa Arab. Ya ini mah itu udah. The least Iya, gitu ya. heeh. Least y'all can do, guys. Masya Allah. Ada lagi para syuhadat. Ini gue nyatet yang seru-seru. Yang seru-seru. Para syuhada gak pernah membungkukkan punggung mereka kecuali untuk ruku di hadapan robnya. Yoi. Semua I wanna orang cry, dude. itulah. Lagi, Bu, lagi. Udah sama dipesenin semua orang yang ikut perang menghadapi narasi palsu Zionis jangan merasa sia-sia. Mereka tahu kalau kalian di sini mendukung perjuangan kami gitu. Jadi tuh jangan pernah ngerasa sia-sia. Kalau tadi lo bilang useless ya kan? Jangan pernah ngerasa kayak gitu. Karena orang Palestinanya aja ngomong kok itu nggak sia-sia gitu kata mereka. Ya udah lakukan terus. Thank you for saying that. Anytime. Aksi. Butuh sebenarnya ngapain sih kita aksi? Kalau lo sendiri, lo kenapa udah 5 kali aksi ya lo ya? Sejak pertama kali 7 Oktober terus ada aksi itu pertama kali aksi ini yang baru ya, yang sebulan kebelakangan ya, yang dulu mah udah banyak Oh, banget tuh. Kelas kakap nih. Masya Allah. Lo ngapain aksi? Mau Ngapain konser ya? Suatu Harokah? Iyalah. Iya dong, mau nonton konser Suatu Harokah mumpung gratis. Astagfirullah, yang bener. Astagfirullah. Enggak, Bu. Tadi yang useless tadi. Gue merasa kurang sedikit tidak merasa useless ketika gue aksi. Gue merasa orang-orang tuh menganggap kalau aksi itu kita untuk Palestina dan segala macam. Gue pribadi itu untuk gue. Nice. Itu untuk gue. Literally itu untuk gue. That's for me. It's not about the least I can do. Probably that's the least I can do. But that's not for them. That's actually for me. Gue pasca aksi tuh selalu bersemangat. Selalu ruhia gue tuh penuh. Lah ya. Hati gue penuh. Keimanan juga rasanya. Mengingat betapa kayak aksi itu kita jalan panas, capek, teriak Allahu Akbar segala macam itu, oh my god, kebayang it's only that. Iya. Sedangkan mereka yang di sana enggak gitu, Iya. lebih parah lagi Nabila gitu. Jadi kenapa aksi buat gue, Nice. bukan buat That's Palestina. Bukan gue- buat Palestina. Bukan buat Nanti Palestina. ada yang ini gak? Buat Palestina secara general, tapi untuk gue sendiri niat gue emang gue datang tuh bener-bener buat gue. Untuk menunjukkan Perjuangan posisi berdiri perjuangan kita ya. ini tuh buat gue. Kayak lo tuh terlibat di dalamnya gitu kan. Kayak, ya emang lo cinta aja jadi lo pengen nunjukin Yes. cinta lo gitu kan. That's the way I guess ya. Ya. Tapi kalau dilihat secara umum ada yang julitin lo, emangnya ngefek lo ke situ? Lo nggak datang juga. Ada. Terus gimana lo menjawab pertanyaan itu? Punten nih. Kalau nggak aksi, nggak akan ada tuh pemberitaan 2 Setuju. juta orang Setuju. manusia di Indonesia itu mendukung kebebasan Kalau Palestina. semua orang mindsetnya kayak gitu ya, gue nggak usah aksi lah, udah banyak ini nanti pas bakal jadi lautan manusia. Semua orang mikir kayak gitu, Yes. kosong tuh Monas. Kosong, Monas. Terus nggak jadi pemberitaan, Nggak apa yang mau ada. diberitain? Nggak ada. Makin gede skalanya, makin gede orangnya, makin gede masanya, kan makin berpengaruh dan bakal terdengar gaungnya kan. Yes. Dan itu terjadi nggak cuma di Indonesia, di London itu tiap pekan juga mereka aksi. Makin pekan makin banyak masanya. Di US juga makin pekan US negara yang pajaknya disumbangkan ke penjajah. Ya, kalau bayar pajak, Bayar pajak mereka nyumbang ke penjajah untuk ngebunuh-bunuhin saudara-saudara di sana. Itu mereka
aksi. Ya, yang di Washington DC itu sampai si Elon Musk nge-tweet tentang itu kan. Yes. Lo tau sendiri Elon Musk kayak gimana kan. Cuma dia sampai ngupload itu gitu di Twitter Dan dia. percayalah, aksi atau apapun yang dilakukan itu bisa mengubah opini orang lain terhadap Palestina, terhadap isu ini. Bisa banget. Bisa banget. Contoh paling nyatanya Piers Morgan. Tahu kan lo gimana di awal dia seperti apa ketika kejadian 7 Oktober sama di hari ini tuh dia sudah sangat berbeda. Nice. Sangat berbeda. Karena jadi penasaran orang yang ngeliat itu, apaan sih nih orang banyak-banyak mau kumpul mau ngapain sih? Apa sih yang mereka bela? Apa sih? Jadi kepo kan? Yap. Banyak yang kayak gitu. Adik Jadi gue, ngegali. teman-temannya adik gue, banyak yang kayak gitu. Nice. Mungkin karena emang gue nggak mau ya bilang ini FOMO. Bisa jadi karena FOMO, bisa jadi karena apapun itulah, atau influence dari influencer yang harusnya kita berterima kasih sama mereka ya. Apalagi lo yang emang udah bertahun-tahun jadi aktivis kepalestinaan. Amin. Lo merasa sangat bersyukur banget dong. Ada teman-teman nama-nama seperti Syifa Haju. Iya, seneng banget. Seneng banget kan. Anaknya Ahmad Dhani Atta Halilintar gitu. Yang mau gitu. Dara Arafah jutaan. Masya Allah. Itu kan video dia kan yang rame itu kan, yang di-repost sama semua aktivis-aktivis internasional kan. Bersyukur banget orang-orang ini mau ikut turun, ikut peduli, ikut bantu, dan mengedukasi orang lain, mengedukasi dirinya dan mengedukasi orang lain tentang isu ini. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Iya, makanya seneng. Kalau dilihat dari emangnya ngefek. Emangnya ada ngefek kan? Ngefek. Iya. Emang Syifa Haju juga dulu tahu? Enggak, belum tentu. But hari ini dia ikut bantu, turun tangan, berada di barisan ini. Masya Allah. Ya, kan? Thank you Syifa Haju, you're so cool. Seolah ini langsung nyampe ke Syifa Haju ya. Dan ini dan opini publik itu mempengaruhi banget cara politisi bersikap kan? Ya. Ya, karena warganya support Palestina. Kalau di kita Jadi, sih alhamdulillah lagi-lagi ya. Kalau di kita kan secara konstitusi dan keseluruhannya memang otomatis political will-nya kan bakal ke sana. Iya. Tapi kalau di luaran sana Cepat atau lambat tuh riak-riak ini akan berubah menjadi gelombang besar. Masya Allah. Kayak iya kan? Iya. Kayak sebut nggak di kasus Contohnya nih, sebutin. Contohnya Obama. Oke, kenapa Obama, Bu? Obama tuh dari partai Demokrat. yang adalah Sangat liberal. ya bukan konservatif Bukan kan. konservatif. Jadi orang-orangnya emang dari dulu ya mendukung LGBT. Cuma mereka nggak menampakkan wajah mereka 20 tahun lalu. Mereka nggak menampakkan wajah mereka yang itu. Oke. Mereka ngeliat opini publik dulu lah. Opini publik, oh orang US masih sensitif sama orang-orang LGBT gitu. Ya udah kita main aman dulu. Jadi tuh mereka nggak dengerin kok opini publik. Lama-lama mulai pelan-pelan ngebuka sampai ketika mereka. Jadi kalau lah si Obama langsung keluar saya adalah aktivis LGBT di saat pilih saya jadi presiden, di saat Itu periode pertama dia ya. Di saat orang-orang masih pada belum, rakyatnya AS belum seluas pro lah itu ya, sama belum seluas LGBT. itu, dia nggak akan kepilih dong. Karena dia nggak pakai opini publik sebagai senjatanya gitu loh. Yang dia jual bukan itu waktu itu kan. Habis itu ketika dia di periode selanjutnya dia udah mulai kan tuh kelihatan mengesahkan undang-undang yang bisa tentara AS boleh LGBT lah, yang kayak gitu-gitu lah, dan seterusnya. Itu juga karena Same-sex marriage. Ya, berdasarkan opini publik. Lagi-lagi opini publik, karena opini publik orang US udah beda banget dari 20 tahun sebelumnya. Gitu, itu bukti opini publik tuh pengaruh kok, ngefek kok. Akan selalu ada politisi-politisi yang menggunakan opini publik sebagai daya jual mereka. Oh, rakyat sukanya ini, ya udah aku menawarkan program yang dia suka gitu kan. Oh, ada pendukung Palestina, aku mau menyasar mereka aja deh, jadi aku jualinnya nanti kalau aku kepilih aku bakal dukung Palestina gitu kan. Bisa aja kayak gitu. Di Indonesia mungkin gak terlalu berasa ya, karena berasa sih tetap Berasa, Bu. Berasa. Itu nunjukin juga betapa yang lo bilang tadi, riak-riak ini akan menjadi ombak yang besar. Iya, jangan dikira lo demo hari ini lo langsung bisa ngebebasin Palestina hari ini juga. Ya gak kayak gitulah, generasi instan. Kesel. Ya anggap aja ada 1000 tangga ya. Kita udah naik tangga 1 nih. Mungkin nanti anak kita naik tangga 2. Mungkin nanti cucu kita naik tangga 3. Sampai nanti tangganya jangan 1000 deh ya Allah. 9 aja gitu bisa. Boleh. Pengen ngerasain ya? Pengen ngerasain. Kan dibilang sama Bu Baida, jaga dulu. Jaga udah. Ya Allah, udah batal ini. Nanti kita udah lagi. Kemenangan sudah dekat. Masya Allah. Amin. Abu Baida. Amin. Coming soon? Is it coming soon? Amin. Amin. Kita doain. Amin.
dan kita kirim terus apa yang bisa kita kirim ke sana. Kirim apa? Kirim apa, Bu? Nanti ditanya, kirim orang. Lu aja sono berangkat. Nah tuh gimana tuh, Bu? Ya kalau lu ada gunanya di sana, jadi Dikira- dokter palang merah, ya sono berangkat boleh lah. Maksud gue kalau kita nih kita ke sana, Kita vlogging. kita nyusahin mereka, woi. Ya Allah, kita nggak bisa apa-apa, Bu. Bahasa apa kagak Yang ada bisa. malah nangis bentar doang, nangis. Ya Allah, nangis. gue aja nggak ada teh poci nangis. Mana nih teh poci? No. Gue nggak ada teh poci nangis. Astagfirullahaladzim. I love teh poci. Sini sponsor. Masya Allah. Oh, oke. Terus sekarang ngapain lagi, Bu? Apalagi saat ini? Nah, literally today. Para pejuang kita di sana sedang melakukan apa? Ya masih itu pertempuran darat, Nap. Masih terus pertempuran darat? Dan akan terus ada update-nya kan, yang dibilang sama Abu Ubaidah juru bicaranya tuh, kita udah merusak 150 apa 160 gitu tank Israel, kayak gitu-gitu kan ada update-nya terus kan. Ya gitulah. Tadi yang lo ceritain sama gue yang gimana para pejuang cara mereka untuk berjuang untuk keren nembakin itu ya. mereka. Iya, mereka tuh yang sampai ada tentara Israel nangis lah ya, mengaku kita tuh kayak lagi ngelawan segerombolan hantu, gak kelihatan orangnya di mana, tapi tiba-tiba dar tank kita rusak kayak gitu kan. Satu tank aja dikendarain sama berapa orang kan. Iya. Kayak sebenarnya udah banyak kekalahan. Kalau secara militer nih, kalau kita gak ngelihat sipil ya, namanya perang ya harusnya apple to apple lah ngebandinginnya militer sama militer. Yang ini gak apple to apple sih, tetap satu militernya dibayarin Amerika banyak banget, satu lagi perjuangan rakyat biasa doang gitu loh. Cuma bahkan dengan melawan rakyat biasa pun Israel nggak menang. Ngerti gak lo? Kayak malu lah harusnya mereka tuh militer, katanya keren, katanya Iron Dome. Itu yang lo tadi yang pasukan-pasukan yang dia bilang Iya Israel tuh kan? hantu tuh emang kenapa bisa mereka jadi hantu? Ya karena Kayak tidak terlihat gitu. ada kok videonya tersebar di mana-mana yang pejuang pejuang Palestinanya maju bawa bom gitu, bawa granat, terus sambil baca surat Yasin ayat 9. Masya Allah. Yang mana tuh, Nap? Yang mana, Bu? Yang di sini. Yang ada di sini. Masya Allah sambil baca ya, Bu. Ya, sambil susah jadi nggak kelihatan kali ya kayak gitu loh, alam lah ya. Alam. Dibantuin sama Allah. Bukan gak kelihatan, emang orang Israelnya Buta. Udah capek nih. Oke, Masya Allah, Bu. Kamu sepakat nih sama boykot itu nggak? Kalau boykot ngefek nggak, Bu? Ngefek lah. Ngefek. Itu udah mulai pada ketar-ketir, udah mulai pada takut kan. Pada tiba-tiba berubah jadi Mendukung CSR-nya langsung PR-nya segala Palestina. macam. Kita dukung Palestina kok. Iya. Kita ini nyumbang gitu ya. Itu ketar-ketir ya, Bu ya. Tapi untuk sudut pandang Indonesia sendiri, kayak gue sebut merek nggak ya? Takut nih. Ya udah jangan. Nggak sebut. Iya, untuk gue sering banget ngebaca, sering banget pada akhirnya orang-orang, kita ini ya, kita apresiasi semangatnya, apresiasi untuk mengedukasi dan segala macam. Tapi ada beberapa brand yang gue rasa kok kayaknya enggak ya, Bu, kok kayaknya jadi kayak kok semuanya jadi anti asing, anti Amerika. Itu gimana sih kita milah-milahnya, Bu? Ya kan ada dua sudut pandang ya. Mumpung kayak gini, ayo kita sekarang support lokal. Terus ada juga yang sudut pandang lain yang gak usah se-ekstrim itulah, masa semua di boykot gitu kan. Kayak list yang lokasi juga tuh kan. Iya. Kok semua yang ada bendera US-nya US-nya langsung auto boykot. Boleh jadi titik berdiri mereka itu mikirnya gini, Nap. Ini ada dana dari orang US. Oke. Bodo amat mau sipil atau perusahaan. Yang jelas mereka akan bayar pajak dan pajaknya akan digunakan untuk nyumbang ke Israel. Jadi mungkin dari situ dia menyimpulkan semua yang ada hubungannya sama Amerika, ayo kita boykot aja. Mungkin kayak gitu. Tapi kalau kayak gitu kan artinya ya good for you kalau udah bisa memboikot banyak produk dengan alasan berdiri tadi itu, alasan sendiri. Tapi kalau lo gimana, Nap? Kalau gue sih mikirnya nggak tahu sih, kalau gue berkiblatnya pada BDS movement aja, yang mereka udah emang concernnya di situ, udah ngerisetin soal itu. Ada yang namanya target boykot utama. Itu emang supaya kita
supaya masif gitu loh. Semua orang fokus di situ, jangan yang A, yang ini ngeboikot A, yang ini ngeboikot, masing-masing ngeboikot, do their own research, padahal udah ayo ini ada nih target boikot utamanya ini loh gitu. Dengan alasan-alasan yang juga udah jelas gitu kan. Kayak ya udah kita pakai aja dulu dari situ. Itu seminimal yang kita bisa sih. Kalau udah bisa level advance ya monggo. Cuma kalau kata gue, kalau semua US, semua yang ada bendera US, kayak itu kan pasar saham ya Nap. Iya, Ya pasar kan? modal. Nah, pasar modal. Perusahaan kan nggak mengeluarkan sahamnya 100% ya, pasti ada yang tetap milik dia. Iya. Dan ini lokal, kita sebut saja perusahaan lokal. Pun yang dikeluarkan ke publik gak semuanya 100%, pasti kebagi-bagi kan. Kayak lo juga bisa jadi pemiliknya Gue kan. bisa. Kayak gitulah. Jadi kayaknya kok asa kurang, nggak tahu sih. Tapi gue yakin mereka punya alasannya sendiri Kenapa itu. boikot yang itu juga gitu ya. Oke. Tapi lo di situ ya, lo lebih tetap ke BDS. Gue cari aman. Ikut ke BDS. Iya. Karena itu yang terpusat kan. Kayak udah dilisin, mereka udah riset lah. Mereka udah lebih pinter lah dari gue lah. Kita ngikut aja gitu. Sikoh ngikut BDS movement. Sikoh, Masya Allah Bu. Ada lagi gak Bu yang mau lo utarakan Bu? Nggak tahu, bingung apa lagi Nap. Apalagi Bu? Udah azan, banyak Bu. ya. Bener udah. Udah insyaallah. Yakin? Ini deh satu kata terakhir untuk teman-teman luar sana yang harus. Wah, gue paling jelek kalau closing statement gitu Nap. Lu aja yang closing. Enggak dong, dari lo lah. Dari lo, ini kok apa? Narsum ahli. Ring 1. Ini yang jurnalistik nih. Lo narsum ring 1. Enggak lah, ring 1 mah yang ngalamin langsung di Gaza dong. Iya, untuk konteksnya saat ini di Indonesia mah lo. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Apa It's Nap? part of our akidah, right? Yes. Mendukung Palestina, Iya, kebebasan doain Palestina. terus. It's part of our akidah, right? Ya, menurut gue tuh ya itu, yang butuh Palestina tuh kita, yang lebih butuh Palestina tuh kita. Kayak nanti pasti bakal ditanyakan di mana posisi kita, sejauh apa yang kita lakukan untuk ngebantuin orang-orang Palestina. Kita yang butuh berjuang di sini tuh. Mereka mah dengan atau tanpa kita ya akan menjalani hidupnya begitu, dan mereka akan selalu bahagia, meninggal syahid dapat surga, hidup menang mulia. Kita yang nggak jelas ini posisinya di mana kan. Kayak mau jadi pendukung, ayo dukung gitu, dukung yang benar, dukung yang serius, ikut perang narasinya gitu. Mau kita nih nggak jelas nasibnya, meninggal belum tentu dapat surga. Kalau ngomong ya oke, kalau ngomong doa, gue doain aja deh, nggak usah nyumbang, gue nggak ngeri lah, gue ikut nyumbang gituan gitu. Doa semakbul apa doa lo? Mereka orang terjajah, terzolimi, penghafal Quran, Yes. dekat dengan robnya, terzolimi aja tuh udah cukup lah ya. Doa kita sama doa mereka, Allah ketawa Lebih kali. Astagfirullah. Allah ketawa kali kalau ada yang ngomong gue doa aja dah. Astagfirullah. Ya tetaplah butuh, mereka butuh donasi tetap. Oke. Thank you Ambu. The real, Tapi doa tetap ya. doa tetap. Ya. The real smart people. Amin. Barakallah. Wafik barakallah. Kisah kilaran katsiran ukhti. Wa iyak. Nanti kita berkolaborasi kembali, Iya. Smart dan Temani. Iya. Makasih Bu. Terima kasih Sama-sama. teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ketemu lagi di bincang selanjutnya. Dah.